Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Selamat datang di Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Kenapa lo ke situ? Lo ngeliatnya ke salah ini lo, salah fokus. Ngobrol asik, nggak asal. Ngobrol asik seperti santai. baju kita nih anjir lah. Putu baju basket mulu anjir. Tahu kuning biru udah. Ya, Kuning apa-apa. merah. Mandi lagi bau lu anjing. Lu juga belum mandi anjing. Udah di gua Ya. baru mandi. Oke, Lu nggak mandi tau? Kagak anjing. Kagak bau gua. banget nih. Goblok anjing. tadi kan gue pakai parfum. Lah, gua keringet bangsat. Jadi sampai mana tuh kemarin pembahasan? Jadi kita di episode ini akan membahas tentang apaan tadi kita Kan kemarin kita udah bahas tentang kematian. orang meninggal. Oke. Iya, ini kematian yang membawa kerusuhan ya. Ya. Sebenarnya orang hidupnya balik lagi. Tolol. Yang membawa kerusuhan. Kalau orang meninggalnya sih udah pergi. Ngomong-ngomong meninggal kan pasti horor ya. Horor lah kalau misalnya dia muncul gitu bayangannya. Tapi yang udah almarhum orang atau almarhumah. meninggal tuh tenang kan, meninggalkan dunia ini, udah nggak ada urusan di dunia ini lagi. Kok belum tentu, lagi-lagi lu Tapi itu- tafsir. Ya semua memang penafsiran dan nggak ada yang pasti. Nggak ada yang Jadi pasti. rip itu tuh nggak ada. Nah, Rest in peace ya. Terus kita itu kan mau doa orang hidup. mau ngomongin horor apa ngomongin kematian nih? Sama aja. Itu dua hal yang horor anjir. Lu nggak takut emang mati? Gue sih takut sih mati. Lebih takutnya ke mana nanti nih gue setelah mati. Iya, lu takut nggak mati tau? enggak. Enggak. Apa nggak takut lu udah merasa kagak berdosa lu? Enggak, tapi Beda ada sih. konteks nih, lu takut yang- mati apa takut dosa? Nggak. Bukan takut dosanya, takut matinya. Ya dosa kita manusia pasti berdosa nggak sih? Betul. Nah terus meninggal mah ya udah meninggal. Iya, maksudnya. Apa? Lu pernah nggak merasakan kayak udah makin berumur lah ya, gua ngomong tua. Kita semua masih muda, tapi umur kan nambah terus. Ya, Kalau kata orang nambah atau berkurang. Nah, ya. Berkurang. ya kan, jatah hidup lo di bumi ini. Terus lu pernah ngeliat orang sakratul maut bahasanya kan, Iya. kayak antara meregang nyawa. Dan lu kebayang pas lu di posisi itu gitu, terus lu keringet dingin nggak? Enggak, kalau udah meninggal kan, lu kan ngomongin konteksnya udah lu meninggal nih. Ya udah gitu. Tapi kalau lu sakaratul maut, lu tersiksa, mau mati itu kan lain cerita. Bukan anjir, kalau orang mau mati kan pasti ada sakratul maut, makanya namanya sakratul maut. Iya, maksudnya Kayak gini. lu tuh antara di posisi kan- lu udah mau mati nih. Bukan, pertanyaan lu kan tadi lu takut meninggal apa enggak? Gue bilang enggak. Mati itu proses apa bukan? Ya mati. Lu jadi terlalu harafiah anjir. Maksud Lu gue bukan. kalau maksud gue kalau pertanyaannya adalah lu takut meninggal apa enggak? Kalau meninggal, iya gue meninggal aja nggak takut. Tapi kalau gue ada kan gini ya, kalau misalkan lu bilang gue lebih takut justru ngelihat orang lain meninggal duluan ketimbang gue. Kalau guanya udah meninggal ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau kasusnya tadi kaitan yang lu bilang ada sakratul mautnya dulu, terus nanti belum kalau misalkan dia tersiksa dulu atau apa, itu kan antara hidup dan mati. Berarti itu kan sebenarnya lu belum mati kan, menuju mati kan. Nah menuju Oke. mati itu menakutkan. Tapi kalau lu udah meninggal, ya udah. Kalau dia nggak takut. Kalau Gue gua nggak takut gitu. Kalau gua takut Nggak ada karena- proses takutnya buat gue kalau Bukan. lu memang udah meninggal. Sebenarnya bukan di proses meninggalnya sih. Kalau proses meninggalnya pas sudah meninggal juga udah. Jadi tapi gue yang lebih takutnya ke apa yang akan terjadi setelahnya. Nah itu kan rasa takutnya ketika lu meninggal kan. Ketika lu udah meninggal lu takut lu setelah meninggal lu mau kemana. Nah gue nggak ada rasa itu. Iya, maksud gue kalau gue takutnya di situ tuh. Jadi mau nanti setelah itu mau ngapain, terus apa yang akan terjadi, terus nanti semuanya akan bagaimana gitu tuh. Nah itu kan setelah lu meninggal kan. Nah gua meninggal nggak takut. Setelah meninggal, Nggak takut, nggak ada Ya udah, takutnya. ya udah. Itu maksud gua. Nah kalau proses sakratul itu kan lu sebelum kan. enggak ini kita ngomongin meninggal. Nah lu ngomongin setelah meninggal kan. Meninggal, Ah ya iya. udah gua nggak takut. Nah, Enggak, kenapa lu nggak takut mati? Ya Kan enggak, sekarang gua hanya mengambil istilah yang umum Hah. diomongin Iya. di seluruh dunia ini.
Ya. Are you afraid of death gitu kan? Lu takut mati nggak sih? Itu bukan bahasa yang gue buat sendiri, itu bahasa yang sudah umum. Lu nggak takut mati? Kalau kebanyakan gue tangkap, termasuk Febri, ya kan salah satunya dosa. Tapi salah satunya lagi apa? Belum nikah kah? Atau belum punya anak kah? Atau belum punya cucu kah? Atau belum lihat anak lo menikah? Atau anak lo sekolah? Ya, Atau lo punya utang kebanyakan? itu juga Iya kan? part-part Tapi biasanya sih kalau orang utang kebanyakan malah nggak takut tuh, malah mau mati. Iya. Kan gitu kan? Malah Iya mau kan? mati. Salah satu penyebab meninggal sekarang judol, bro. Nah maksud gue hal-hal itu nggak ada. sama sekali. Karena gini, tahu yang gue tanyakan adalah konsep, misalnya takut mati itu bukan pengertian harafiah. Kalau yang lu jelasin tadi lu nggak takut karena emang udah mati aja, itu harfiah justru. Ini sebagai konsep, ini mati sebagai konsep kematian gitu. Lu udah meninggalkan bumi ini gitu, dunia ini gitu. Takut nggak lu? Itu pertanyaannya. Lebih ke konsep sih, bukan dan ya kalau emang udah mati sih ya udah aja sih selesai. Tapi lu pasti lebih takut kalau lu setelah mati tapi lu masih merasa lu itu ada. Kan biasanya orang kalau udah mati ya udah mati, hilang gitu aja, nggak kerasa apa. Kayak film itu anjir. Kayak kerasa apa-apa. Nirina Zubir. Dulu pernah nonton. Mirror. Nah, tau tadi makan cabe anjir. Anjir. Tapi gini Iya nih, benar. tapi kalau ngomongin konsep kematian ya, jadi kan setiap agama kan pasti beda-beda kan konsep Beda-beda. kematiannya. Ada yang bereinkarnasi tergantung dari amal perbuatannya selama hidup. Jadi kalau misalnya ada yang Reinkarnasi. ya reinkarnasinya dia misalnya ada di kasta apa. Jadi Gitu. ini salah satu kepercayaan. Kepercayaan. Nah, terus kalau di Muslim ada namanya sebelum diangkat ke surga dan neraka itu ada namanya siksa kubur segala macam. Terus Dan untuk diadili gitu. Nah, kalau di tadi udah apa, Hindu, Buddha apa kalau tahu Buddha? gua yang gua tahu Udah kayaknya reinkarnasi deh. reinkarnasi. Kalau Hindu? sama Hindu kayaknya reinkarnasi. deh. Karena Hindu sama Buddha gue baru baca tuh tadi tuh dari X ya. Itu ada akun namanya Pep Mosby. Bagus sih dia. Dia ngomongin hal-hal pengetahuan umum lah. Nah dia tadi ngomongin Siddhartha Gautama tuh sebagai si Buddha. Itu kan kehidupan waktu itu di daerah India itu kan sebelumnya Hindu. Jadi udah pasti itu nggak jauh beda sama Hindu tau. Makanya dia kayaknya sih reinkarnasi. Cuman ada beberapa hal aja yang berbeda dari ajaran yang sebelumnya yang udah existing itu si Hindu itu. Dia kan membawa juga ajaran baru jadi namanya Buddha gitu. Betul. Nah, di Kristen gue pernah baca tuh buku apa, gue lupa banget itu bukunya pas SMA sih. Jadi tuh dan gue baca di Alkitab juga akhirnya. Jadi tuh katanya kita tuh gak serta-merta kan langsung naik ke surga kan setelah meninggal. Jadi tuh ada namanya hari penghakiman. Ya. Kalau ngeliat di kitab Wahyunya tuh, nah ada hari penghakiman itu di mana nanti akan diadili orang yang hidup dan yang mati. Ya. Orang yang mati diadili, orang yang masih sisa pada saat Yesusnya turun itu akan tetap diadili dua-duanya. Makanya orang yang mati di zaman sekarang nih yang ketika belum turun si Mesiasnya untuk kedua kalinya itu dia akan stay di situ gitu. Jadi itu nggak akan kemana-mana tuh roh sama ininya. Mana di mana? Void. Ya nggak tahu gue kayak void gitu. Nah di situ lu akan jadi di situ adalah masa nunggu untuk penghakimannya datang. Gitu. Nah di konsepnya sebenarnya mirip-mirip sama Muslim. Jadi kalau Muslim itu dia akan datang sampai si apa yang turun lagi tuh? Jibril. Malaikat Jibril. Bukan anjir, kok Jibril sih? Apa sih? Apa sih? Ya Juz Majus. Yang Lucifer. bukan Lucifer. Bukan anjir. Itu yang membunuh Dajjal. Ya yang Dajjal turun kan, nah nanti datang yang ngebunuh Dajjal nah gitu. Nah mereka tuh akan sama tuh konsepnya. Tapi memang bedanya kalau mereka ada yang ditanyain gitu segala macam apa perbuatan baik perbuatan buruknya. Nah kalau kita juga ada konsep di situ. Tapi kita lebih nunggu gitu sampai masa penghakimannya datang. Prosesnya maksudnya bedanya di situ. Kita Bedanya nunggu di situ. ya. Nah, Nunggu apa ya? nunggu si Dakimin. Iya makanya, nah itu maksud gua, menurut gue yang mengerikan. Jadi tuh kemana ya gitu? Kalau kan karena kita mempercayainya satu agama nih, jadi kita kayak habis itu kemana ya? Apakah cuma gelap doang gitu? Terus
apa ya, kalau tubuh kan udah jasmaninya kan udah pasti hilang semua segala macam. Iya. Nah karena kita diciptakan oleh tubuh dan roh, nah rohnya ini sebenarnya yang kemana? Apakah kita masih ingat kehidupan kita sebelumnya? Nah itu dia. Terus juga kalau misalkan lu meninggal misalnya di umur 60 gitu, lu kan tua kan. Pas meninggal roh lu tua apa muda? Nah itu dia. Nah menurut lu? Kalau menurut gua roh gua muda. Jadi lu ketika menunggu penghakiman itu lu muda lagi gitu. Jadi lu merasa lu seperti yang masih muda gitu. Karena kan yang bertambah itu, yang menua itu jasmaninya tahu katanya. Iya, tapi lu kan di rohnya lu merasanya kan wajah lu tua dan muda kan terus. Nah roh itu nggak ada bentuknya. Oh, lu nggak ada bentuknya? Katanya. Oh. Iya divisualisasikan aja karena kita kan hidup di dunia yang semakin modern ya. Jadi ya udah ada visualisasi gitu ya. Lagi nih mungkin membayangin roh. Kalau nggak ada bentuknya ya lebih gampang membayangkannya adalah ya bentuk manusia itu pada saat masih di bumi, jasadnya masih kayak kita sekarang inilah. Pada saat terakhir meninggal kan? Iya. Visualisasinya begitu pasti di film-film juga kan begitu. Kalau pada saat meninggal kondisi lo buruk, ya begitu udah menyong lo mulut lo. saya menyong gitu. Iya. Berarti lu pada pengalaman lu menyong. Iya lah, makanya kan kalau misalnya hantu apa muka rata gitu ya mungkin pas pada saat kecelakaan Kelindas, berarti dia dari gitu. pengalamannya kelindas mukanya. Iya. Rata. Oh gitu. Iya itu kan film. Anjing. Tapi ada satu pemikiran menarik. Dari Kayak, siapa? Lu tuh bukan Antonius Putu Satria Kusuma Widodo. Iya. Bukan. Iya. Maksudnya? We're just spirits Spirit. ya ditaruh di tubuh yang dinamakan Evot. Iya. Jadi lu bukan Febri gitu. Febri itu ya yang fananya aja di sini dikenalnya Febri. Nama lu panjang banget lagi gitu kan. Febri Aditya bla 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 bla. Itu nama tubuh lo. Tapi nama spirit lo, roh lo itu enggak ada. Spirit itu apa? Ada kode-kode. Enggak ada. Ada X6. Iya misalnya lu agen SBF 08. Dia enggak tahu. Apaan tuh? Enggak kan bisa ada. Ya gimana lu nyebutnya gimana kalau lu enggak ada Ya, itu kan pemikiran orang, gua nggak tahu dah. Kalau gua lu nggak baca lagi tuh lu situasinya. bayangkan lu di kondisi penghakiman dengan banyak orang, lu bingung satu sama lain mengidentifikasinya. Lu siapa? Lu. Katanya lu nggak akan kenal siapa orang itu. Oh lu nggak akan kenal. Gitu, gua nggak tahu ya makanya di buku yang gua baca itu. Nah ini gua yang Ini buku apa dong biar orang-orang tahu tuh. Ini buku yang lu baca tuh apa? Bukunya apa? Jadi Buku Indonesia apa luar? Luar, jadi terjemahin ke Indonesia. Jadi Iya. jadi buku ini tuh nyeritain kalau dia dapat penglihatan gitu, pendeta dari Korea kalau nggak salah yang dia akhirnya bertobat tuh. Banyak sekte sesat Pendeta lagi di dari Korea. Korea. Makanya kayak ya gue nggak tahu tapi gue baca buku itu sih dan dia di buku itu yang gue bacanya sampai habis karena dia ada rujukannya. Maksudnya dia ngomong di wahyu ini, di wahyu ini gitu kan. Nah, dibilang jadinya gini. Sebelum masa penghakiman itu datang ketika Yesus turun nanti gitu kan. Nah, itu semua yang tadinya udah dikubur itu akan dibangkitkan. Itu akan dibangkitkan, tapi lo nggak akan kenal satu sama lain. Gitu. Karena yang lo kenal itu hanya Tuhan lo aja tuh. Iya. Siapa Berarti, yang lo percaya? Bahaya ini pembicaraan ini ya. Makanya Karena gini, kalau konsepnya begitu dan apa yang tadi gue sampaikan tuh yang tadi ada satu pemikiran yang gue nggak tahu gue nemu di Twitter atau di X atau di Reels atau di YouTube gitu ya, bahwa roh itu tidak bernama gitu ya. Berarti pemikiran yang paling dekat adalah reinkarnasi. Duh, misalnya sekarang gini. Kalau pada saat penghakiman, ya, itu nanti lu kalau yang gue ingat ada kerajaan 1000 tahun. Itu dilepas tuh kayaknya si Dajjal itu si setan ya si iblis ini. Sebelum nanti dia dikurung pada saat Yesus datang gitu bahasanya. Nanti kan kerjaan 1000 tahun itu. Apakah gue ada di tubuh ini lagi? Enggak.
Nah, berarti kan reinkarnasi. Iya, lu bisa jadi pohon kelapa. Iya. Salah. Bisa jadi semut. Jadi lu tuh katanya Iya. tuh kan yang Gimana? gue bilang tadi, lu itu akan tetap di tubuh lu itu void. Jadi kayak lu nggak tahu. Cuma gue nggak tahu aja bedanya. Betul. Nah tiba-tiba lu nanti dibangkitkan lagi. Lu nggak tahu. Nah makanya ini akan mengubah semua. Kalau sekarang kan misalnya kalau ada orang meninggal, semoga nanti kita ketemu lagi di alam sana, tunggu aku di sana, misalnya gitu-gitu. Nah ternyata kalau menurut buku itu, gue juga nggak ini ya, tapi menurut buku itu tuh yang ada nanti itu cuma jadi mempelainya Kristus Tapi gini, katanya. ini agak advance lagi ya. Tapi gue tidak mencoba untuk menafsirkan sesuatu, tapi cuman brainstorming aja. Nggak, tapi gini, ada satu pemikiran menarik. Belum. Bahwa di Alkitab itu tidak tertulis surga dan neraka. Tertulis siapa? Ratap dan kertak gigi, di mana tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi yang tidak berkesudahan lah, ibaratnya gitu. Ngomong neraka di situ kan. Itu Definisinya neraka berarti. iya, tapi bukan ngomong neraka gitu, enggak. Enggak. Tapi Enggak di ada. wahyu tuh akan akan dilemparkan ke api yang paling dalam kan. Makanya penafsiran konsep neraka itu berupa api. Gara-gara di wahyu juga dibilang akan dilemparkan ke dalam api neraka, bukan api Betul. neraka ya, dalam api gitu. Apalagi kita ini termasuk generasi 90-an akhir dan 2000-an awal, di mana buku-buku yang saat itu beredar yang seukuran segini, ya konsep neraka itu mengerikan sekali ya. Betul. Lu pernah tahu gak yang digambar itu siksa neraka itu, api neraka yang bukunya kecil banget itu, yang gambarnya aneh-aneh gitu, ngasal yang lo ditusuk pakai itu. Keluar, masuk lagi, tusuk lagi, keluar, masuk lagi, tusuk lagi. Nah, itu diceritakan. Ngilu nggak lu? Diceritakan di buku Anak itu. kecil baca gituan. Diceritakan di buku itu. Jadi tuh neraka katanya si pendeta itu dia ada beberapa tingkatan. Nah, yang paling ada berapa tingkatan lah, gue nggak tahu berapa tingkatan, tapi yang paling dasar itu adalah di situ Yudas Iskariot berada sama si siapa yang Pontius Pilatus. Nah, si Pontius Pilatus di situ gitu. Jadi dia katanya disalibkan tapi dalam kondisi terbalik. Katanya buku itu ya, dia ngomong gitu. Kayak Petrus dong. Iya. Karena dia Ini lu harus cari tahu bukunya si Pep. Kalau enggak bahaya, Pep. gue lupa nama bukunya. Ntar lu carilah. Gue cari tahu. Iya, carilah. Sebelum lu postingnya gue cari tahu. Nah, si buku ini dia bilang dia kayak Buku gitu. ini nih. Buku apa sih Buku nih? misteri ini nih bahaya juga Buku nih. misteri ini. Nah, dia bilang kayak gitu. Dan begitupun di surga. Surga itu ada tingkatannya. Makanya ada yang dibilang Firdaus baru. Firdaus baru. Coba lo cek deh, ada deh. Kayak Gue yakin ku bisa. Tadi pada brewok. Ya. Ke Tapi nanti angkasa. kerjanya di sana cuma melayani nari, terus cuma Nyanyi. nyanyi gitu. Lu jadi ini dan semakin lo di-allow, lu akan semakin dekat sama si altar perjamuannya itu. Gitu. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Gue gara-gara penjabaran ini gue jadi ingat ada satu konten di X itu yang buat suami istri yang agak gemuk badannya. Ini Kristen ya, mereka Kristen kebetulan. Jadi konteksnya itu kontennya ketika POV-nya ketika lu udah meninggal tapi masih ketemu sama istri lu di surga. Jadi gini, dia nyanyi. Kan di sana kan ceritanya kan menurut penjabaran Kristen hanya nyanyi dan memuji. Nyanyi terus ada yang nyamperin, "Pak," gitu. Terus dia kabur, anjir, kenapa masih ketemu sama lu? Udah mati aja masih ketemu sama lu. Padahal seharusnya kan tidak mengenal ya kan? Iya dia bercandanya bikin kontennya begitu. Tapi itu lucu sih, menurut gue lucu gak sih? Lucu, tapi dia tidak membaca buku yang dibaca Febri tadi. Referensinya Masih kurang. belum tahu nih bukunya. Nah itu sih yang maksud gue yang dan di situ gue ngeri tuh. Jadi kayak gue kebayang-bayang lah di situ kayak jadi sekarang tuh terpatri gitu kalau bahwa penghakimannya tuh benar-benar serem dan itu nggak berkesudahan tau. Jadi kayak terus-terusan Masuk gitu. Terus katanya kalau lo berzina, ya itu lo di bool itu ditusuk terus, keluar masuk. Berzina sesama jenis. Ya berzina sesama jenis, berzina di luar nikah, apa terus-terusan gitu.
Itu bool ya? Bool sama alat kelaminnya. Terus katanya dipotong tertumbuh lagi, Ya berarti ngapain takut kalau dipotong tumbuh lagi mah? Bangsat sakit. Jadi Kerasa bego. kan sakitnya sakitnya berasa, terus kayak mode 2 kali lipat gitu, apa mode 3 kali lipat. Rasanya. Rasanya tetap kerasa. Jadi kalau misalnya kaki lo udah kepotong, rasa sakit kaki lo itu tiba-tiba numbuh lagi, sepotong lagi. Jadi rasa sakitnya terus. Makanya kan dibilang ratap dan kertak giginya nggak berkesudahan. Jadi kayak lu kertak gigi tuh kan kayak ya gitu. Iya, Dan kertak kalau- gigi itu apa sih? lu kalau nahan sakit kan pasti gigi lu ngertak. Gigi lu tuh gitu kan, kayak nahan sakit tuh begitu. Oh, kertak gigi tuh gitu maksudnya. Kertak gigi. Ya gitu, makanya kalau tapi ngomong-ngomong ya, kenapa si orang-orang yang terlihat sudah meninggal gitu ya, mati, bukan terlihat udah mati gitu atau meninggal. Setan ini selalu muncul gitu, terus menjelma gitu. Menjelma apanya anjir? Jadi orang-orang itu gitu yang kita kenal, termasuk salah satu cerita yang pernah kita bahas, yang dosen itu, Dosen gaib. yang lagi mau dinaikin. Itu katanya ngomong-ngomong juga mau diambil sama orang luar deh. Apanya? Mau dijadiin film deh. Salah satu cerita horor di Twitter Indonesia. Tapi reviewnya Di jelek anjir itu. Gue emang nggak pernah yakin sih kalau dari sosmed gitu ya, apalagi dari Twitter Iya, gitu bisa naik aja ke film. itu gimana ya? Eksekusi filmnya maksudnya kan? Iya, Mungkin ya pasti ceritanya nggak bagus. benar, tapi filmnya kayak Enggak, ceritanya sih udah seru. Kayak Desa Penari juga itu serem. Gue bacanya serem. tapi Dan malah menurut gue yang YouTube itu dia lebih bisa menjabarkan keseramannya dibanding film yang di bioskop waktu itu, yang Kakak Desa Penari. Oh, dia yang nyeritain Yang di YouTube tuh yang nggak official. ya. Ya reka ulang gitu. Ngeri sih. Ngeri juga ya berarti. Ya tapi gue nggak tahu itu balik lagi atau gimana, gue nggak tahu. Dan ada yang bilang juga kayaknya orang tuh nggak akan mungkin datang ke mimpi segala macam karena dia udah nggak di situ lagi. Lah terus berarti orang-orang yang ngerasa gue didatengin ini apa? Itu halusinasi lu aja sih. Kangen terus diinterpretasikan sama Ya. otak mungkin. Ya. Ya sama kayak AI kan. Kan lu kan mengumpulkan informasi, masalahnya informasi ada di sini. Ya hidungnya begini, matanya begini, orangnya begini aja pokoknya. Ya begitu yang muncul nanti interpretasi lo saat lo kangen sama sosok itu, orang itu. Berarti Gitu. sebenarnya itu semua kalau datang ke mimpi itu bohong semua, kayak di mimpi pengen kamu resign aja dari kerja gitu. Iya Misalnya. Bisa aja terus ngikutin jadi resign kan. Iya. bisa emang. Itu tolol juga sih. Berarti itu bohong dong. Ya gimana tahu, gue nggak bisa tahu lah. Karena itu kan katanya. Tapi ada juga orang yang percaya, nggak apa-apa. Jadi resign beneran deh. Karena kalau misalnya lu kangen sama seseorang, terus orang itu datang di mimpi kan kayak ngebuat lu ngobatin sedikit kan. Iya, ngobatin mungkin dikit. lu nggak akan mungkin bisa ketemu dia lagi, terus tiba-tiba ketemu ngobrol dalam mimpi, mungkin Lumayan lah tipis-tipis. Iya. nggak ada raganya lagi gitu. Tapi Menurut gue sih. gue nggak tahu ya. Gue pernah baca buku orang yang dibawa mencoba pakai mati suri gitu. Apa ini buku apa lagi, Pot? Iya, mati suri. Buku tahu bener buku. Dulu waktu gue masih SD Nah, ini maksudnya SMP. buku fiction atau buku Enggak, jadi kayak bukan biografi. Jadi kayak lu ceritain kesaksian. buku Kesaksian kayak gini kasusnya. Dia dibawa ke surga terus dibawa ke neraka. Jadi kayak setiap malam selama 1 bulan atau selama seminggu. Anjir. Dia dibawa gitu. Gak tahu ya, akal logik gue tuh mengatakan sulit gue percaya orang kayak gitu-gitu tuh. Gak tahu ya. Iya, tapi kalau lu dibilang gak percaya, lu berarti tidak mengimani nggak percaya ya. Tidak mengimani ya. Ya kan? Gimana ya, Pak? Nggak, kalau lu nggak percaya gitu-gitu nanti kayak lu berarti sekarang gini. kurang ini gitu. Kalau nggak sih? kalau kerasukan. Iya, Lu kerasukan. tau dari mana dia kerasukan? Ini ditusuk ininya katanya. Iya itu. Tapi dulu Iya, katanya teman gitu. SD kita banyak yang kerasukan kan. Hah?
Banyak. Satu siapa? Maya ya. Ah hebat nama. Tai. Udah Yang- salah yang- bukan lagi. Yang gue tahu Purba. Santiana Purba. Santiana Purba. Oh, itu mah kesurupan apa? Jin Petasan Tomang. anjir. Ngajin Tomang. Teman kita juga kesurupan sih, kesurupan roh kebelet gitu. Enggak tahu ya Pot aja. Dilempar kalau bebekas di internet, bebekas di jendelanya. Kayak siapa ini? Sorry bro. Gue inget anjir. Dilempar banget. Itu mah bukan kesurupan, bukan kesurupan, bego, panik. Beda panik sama kesurupan, bro. Tapi kan gini, nggak ada validasi gitu. Lu kesurupan, terus kan sekarang orang-orang makin pintar gitu ya karena ada X. Jadi katanya orang itu kalau kesurupan tes aja. Kalau sampai setengah jam, kalau nggak capek tuh orang berarti bener kesurupan. Kalau dia kecapean juga ntar bosan sendiri. Lah setengah kalau sejam. ternyata bener gimana? Nah makanya sekarang kan gini. Gimana? Sampai sejauh mana itu dia kesurupan? Maksud gue sampai sejauh mana? Apa parameternya kesurupan itu dinyatakan kesurupan? Barometernya. Sampai dia ngigo kali ya. Sampai dia ngelantur. Sampai ngomongan. tapi kan kalau dalam kesurupan katanya dia itu tidak bisa mengontrol tubuhnya. Nah, itu dirinya sendiri. Bukan Iya. dirinya sendiri. Ya. penjabaran Gimana? paling mantep adalah itu yang di Alkitab. Apa? Itu kalau dia si orang gila yang Gerasa itu, Oh. yang pas Yesus datang ceritanya ini ya. Yang ditaruh ke babi juga kan. Ya itu ya jadi itu dia rohnya dilempar ke babi. Nah, dia diikat pakai rantai, dilepas, bisa lepas. Nah, gue pernah dengar penjabaran orang fisik kita itu kekuatannya sampai tahap tertentu, misalnya ngangkat beban apa segala macam. Lu kalau mau tahu kekuatan fisik ya itulah. Kita bisa tes misalnya ngangkat beban atau apa, dorong sesuatu jatuh gitu dan segala macam. Jiwa itu tesnya katanya ketika lu dikejar anjing, ketakutan banget sampai apa? Lu nemu tembok segitu misalnya. Lu dikejar anjing atau dikejar singa gitu ya, lu pasti bisa loncatin. Itu jiwa. Karena kita ini terbagi 3. Tubuh, jiwa, roh gitu. Hah? Tapi kan kalau temboknya nggak bisa dipanjat? Nah, itulah pada saat lu di kondisi genting, ini tuh manusia tuh pasti kalau sampai titik tertentu terdesak gitu, lu pasti akan mengakal. Dan lu kemampuan lu pasti di atas rata-rata orang yang bisa dipikirin fisik gitu. Tapi kalau tembok Cina nggak bisa juga Pot kali. Iya, dia ngapain dikejar-kejar anjing di tembok Cina anjir? Ya nggak, misalnya anggaplah tadi Tapi kondisinya begitu. Tapi ada gue pernah nonton shorts. Bener ya kayak Pot bilang. Jadi ada di tahun berapa gitu anak ketimpa mobil. Ini short berapa? Beneran, Ini beneran, apa film. remake? Enggak beneran. Jadi Film. shorts bukan remake, jadi kayak shorts dia ngasih informasi history tapi dibikinin animasi sama dia. Oh, Kalau nggak salah animasi. Zack the Film gitu nama shortsnya. Oh, itu mah yang ini Zack the Film mah yang apa? Bikin motion terus bikin ilusi gambar Betul, itu kan. Betul. Nah, jadi di tahun 1940 berapa gitu ada anak kejepit mobil. Ah, Mobil. terus? Nah, ibunya ngelihat anaknya kejepit mobil. Hmm. Nah, si ibunya ngangkat si mobil itu katanya. Hah? Ngangkat si mobil itu. Nah, ternyata secara secara biologinya itu ada. Jadi ketika lo lagi kondisi terdesak, terus adrenalin lo terpacu, sehingga si otot itu akan menyerap banyak oksigen, sehingga otot lo yang tadi kuatnya cuma angkat 20 ton bisa jadi 50 ton misalnya gitu. 200 kilo karena adrenalin rush tadi gitu. Itu nyata tau. Bener yang dibilangnya Pot. Nah, ya mudah-mudahan lu coba deh nanti lu dikejar anjing herder gitu. Mudah-mudahan nanti ya lu, tapi lu bisa ngukur nanti lu akan lari sekencang itu. Lu nggak tahu lu bisa lari sekencang itu, lu bisa lari sekencang itu. Lu nggak tahu lu bisa loncat setinggi itu, lu bisa loncat setinggi itu. Lu nggak tahu lu bisa berenang, kalau itu gua nggak tahu ya, mungkin mati kali kalau berenang mah. Itu juga Karena- membantah. Ya kalau berenang kan tahu mati ini fisiknya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu apakah dia beneran bisa lewat gitu atau bertahan 50 menit gitu di air misalnya. Nggak tahu, tapi bisa. Bisa. Itu jiwa katanya.
Nah kalau roh itu tadi rantai putus. Nah lu pernah nonton film Exorcism gitu-gitu kan? Yang biasanya tuh Pope. visualisasinya tuh badan kretek-kretek gitu tuh. Dan itu 11-12 sama epilepsi. Ayan. Geter. Kretek gini, badan kepala lu sampai kotak ini. Nah. Lu bisa menghancurkan apapun. Itu roh. Nah, mungkin kalau dia kesurupan, yang sampai tahap itu tuh, gue baru percaya kalau dia bisa menghancurkan segala sesuatu. Udah mulai anarkis dan sebagainya. Kalau dia masih nonjok terus mental, berarti dia belum kesurupan menurut gue. Karena masih pakai fisik, ya berarti dia pura-pura. Gitu. Ngantuk anjir dia nih. Putu. Udah nguap anjir. Udah benanan nguap ini. ngebahas kematian anjing. Tapi ya gitulah maksud gue. Lalu kemana sih? Ada kehidupan lain mungkin ya. Nah tapi kalau untuk konsep reinkarnasi menurut lu lebih oke nggak? Apanya maksudnya lebih oke enggak? Lebih oke enggak? Ya tapi kayak gue kalau menurut gue konsep reinkarnasi itu make sense. Kalau gue nggak tahu, tapi maksud gue kayak lebih ceria aja gitu loh dibandingkan dengan konsep yang ada di Christianity. Enggak ada. Sebenarnya kan semua agama kan sama. Maksudnya ajaran yang ada di bumi ini kan semuanya nyambung. Itu satu ketemu satu. Karena penyebaran informasinya nggak ada sosial media, jadinya jauh banget gitu. Kayak misalnya gini. Lu tau nggak kalau Abraham itu salah satu dewanya Hindu? Nama dewa di Hindu apa? 3. Siwa. Iya. Terus? Brahmana itu kasta anjir. Nah yang paling tinggi Brahma kan? Brahma, Siwa, Wisnu. Brahma itu nama istrinya adalah Sarasvati. Nah itu kata orang, gue nonton di YouTube ada channelnya, ada satu yang ngejabarin. Jadi ini ada kalau orang Kristen atau Katolik gitu, ada alur apa namanya, bukan alur cerita, jadi kayak garis masa. Garis masa berdasarkan Alkitab. Sama garis masa sekuler. Jadi kayak penemuan fosil apa segala macam itu sekuler. Nah, jadi di satu garis itu Abraham itu hidup di zaman perunggu apa zaman apa gitu, di garis sekuler. Nah, ceritanya tersohor nama Abraham ini. Di daerah Mesopotamia. Di daerah Israel situlah, Timur Tengah sono. Nah, dari situ kan sampai ke India kan jauh. Jadi orang tahu misalnya gue ketemu Febri nih habis silat nih, dar dia ngalahin 200 orang. Terkenal diomongin, si Febri jago. Ada orang sakti itu namanya Febri. Nah, jadinya Abraham jadilah Brahma karena penyebarannya kan saking panjangnya. Jadinya noise. Nah, bahasa juga kan mempengaruhi. Tapi orang ada Brahma. Kita percaya dia tuh si Brahma itu deh. Bremen terus jadi Bremen. Nah, maksudnya itu satu yang menjadi catatan buat kenapa sih agama itu rata-rata sama sebenarnya pengajarannya. Cuma diganti-ganti dikit aja. Di Hindu sama Buddha ada Yesus, tapi itu nantilah. Ada tentang Yesus. Ada tentang Yesus. Kemana Yesusnya? Ada cerita tentang Yesus. Ada cerita tentang Yesus. Tapi maksud gua, reinkarnasi itu kan penjabaran dari wahyu. Mungkin karena kalau orang sono nganggapnya ya mati, habis itu kenapa gua muncul? Kenapa ada deja vu? Kenapa kayak ada doppelganger? Kayak mirip orang itu nafsirinnya ya udah reinkarnasi. Oh, ini dia dulu di masa 200 tahun yang lalu hidup lagi di sini. Jadi gitu. Lu lebih pilih reinkarnasi atau surga neraka? Lebih pilih surga dan neraka. Tapi gue mau reinkarnasi, tapi gue maunya gue sadar kayak itu gue dulu. Ya makanya nggak bisa kan, makanya gue nggak suka reinkarnasi.
Gue suka reinkarnasi kalau gue tahu oh itu gue yang dulu nih anak Bekasi gitu. Walaupun gue bisa lah, misalkan gue di yang Bekasi tapi gue jadi Pohon Kelapa misalnya. Gue yang dulu kan dulunya udah mati yang dulu. Iya, maksud gue sebelum di kehidupan yang sekarang gue tahu gue tuh dulu ternyata manusia dan tinggal di Bekasi dan ternyata kerjanya di sini di sini di Wah, sini. jadi mess up tuh dunia. Itu seru banget. Seru sih. Dulu kan saya CEO Pak di sini Pak. Anjing masih anak Lu kecil. kayak punya link, lu punya LinkedIn hidup. Anjing. Beneran Ya seru. tapi itu kan sebenarnya mungkin ada tahu nggak 100% lu, makanya sekarang ada konsep namanya deja vu kan. Iya, Deja vu kayak lu pernah. Deja vu. Tapi gue belum pernah deja vu. Lu pernah deja vu emang? Gue baru tadi di Java. Apa deja Deja vu-nya vu di misalnya? Gimana rasanya deja vu lo? Kayak anjir ini gue pernah kesini nih. Terus gue ke kiri. Pasti gue nanti akan jalan ke kiri misalnya. Itu memang lu tiap hari jemput istri lo babi. Itu bukan deja vu. Itu mah namanya kegiatan rutin, jemput bini. Enggak, ini di jalan yang Gimana? kagak tahu. Bukan, jadi gini. Gimana? Kondisinya tuh sama. Misalnya gue lagi ngobrol sama orang A. Ah, Di kondisi ruangan ini. ah. Ini konteksnya gue tadi bukan ruangannya baru ya. Gue gak pernah kesini. Baru pertama Oh ini kali. pas lu di Jakarta tadi. Iya, gua bilang, terus gue kayaknya pernah ngobrol sini posisi letak orangnya di situ terus tulisan-tulisannya sama terus apa kegiatan yang gue lakuin juga sama jadi misalnya gue jalan udah ngobrol nih terus nanti gue inget anjir gue nanti pasti jalan ke kiri nah gue jalan ke kiri tuh lewat lorong itu gitu terus kayak ketemu sama laptop ini gitu Iya, jadi itu- kayak seakan-akan lu Lu udah horor pernah nggak sih? Mikir kayak gitu tuh lu serem nggak sih? gue belum pernah sih. pernah gue kayak gue anjir baru banget tadi kayak anjir ini mah ada Javu gue nih terus orang yang gue ngobrol di samping gue itu juga kayaknya wah iya nih ini orang yang sama yang ada di pernah gue ngobrol nih gitu Pernah lo ngobrolnya masalahnya pas kapan? nggak tahu makanya itu di Javu itu begitu jadi itu kayak lu udah merasakan sensasi lu tuh udah pernah ini dan tahu nextnya mau ngapain dan tahu Iya itu nextnya- deja vu kayak gitu. Kalau deja vu juga bisa tahu nextnya mau ngapain. nextnya apa kegiatan berikutnya tuh Bukan tahu. kayak merasakan gue pernah ini nih, tapi nggak bisa ngebaca selanjutnya kita mau ada ngapain. selanjutnya jadi kayak misalnya 2 detik 3 detik ke depan 4 detik ke depan gitu Iya iya. Itu ada satu treatnya. Cuman itu afiliator sih. Cuman itu treatnya bagus lah. Cuman lu skip aja iklannya. Apaan? Tentang deja vu di X. Apa momen-momen apa bukan momen-momen? Kumpulan biasanya kan kita Oh, afiliator tuh kumpulan. Nah, kumpulan deja vu yang apa bikin merinding lah gitu. Itu kocak-kocak sih. Bukan kocak, maksudnya agak horor menurut gua. Tapi itu bukan cerita horor gitu. Karena lu kayak Deja vu. gua kemarin baca aja ceritanya tuh ada dia mau manggil bapaknya. Terus karena disuruh ibunya, terus dia datang, terus iya nanti, tapi gue lupa deh ceritanya. Tapi lu baca aja deh, ada itu. Gimana gue cara bacanya? Lu search aja apa kumpulan deja vu gitu. Dejavu Lupa gue jadi disuruh usaha sendiri gue. Gimana lu? Dejavu orang-orang berhala Itu emang orang Indonesia apa orang luar? Indonesia. Threadnya orang Indonesia. Ya Twitter Indonesia anjir. nggak pernah sih tahu Dejavu sama sekali Enggak pernah. Lu Ya, emang pernah mungkin pot? nggak sadar. Lu pernah emang? Ya nggak tahu ya, cuman Tuh nggak kan, sadar nggak aja, tahu, nggak iya. inget kali nggak inget. Karena lu fresh anjir di baru hari ini kan. gue tadi banget Iya, tadi gua. sama kayak mimpi kadang lu nggak inget lu mimpi lu apa tapi lu padahal jelas mimpi, banget iya. pada saat malam itu kan. Ya nggak bisa, susah Iya, ingetnya. lu tadi jangan-jangan ngomong sama orangnya lagi nggak ada kali Pep. ada Iya, lu justru itu yang kemungkinan kejadiannya. itu tadi gue di ruangan baru tuh gue baru pertama kali ke situ tuh Ruangannya baru jadi di gedung itu. bukan maksud gue Apa yang terjadi? Apa? jadi kan gue lagi ngobrolin jadi di sini ada di gue laptop gue di lorong sebelah gue di sini ngobrol berlingkaran nah setelah ngobrol itu gue langsung ini kayaknya Dejavu nih karena gue ngelihat 2 orang di situ terus gue ngelihat kegiatan gue sama terus gue ngelihat baju gue yang sama gitu tahu Lu ngeliat baju lu yang sama. baju iya jadi inget baju gue sama dulu tuh kayak kondisi semuanya tuh begini gitu Cuma lu nggak inget ya, dulu itu maksudnya kapannya nggak nggak inget. tahu kapan. Ya sebenarnya kan 3 detik yang lalu itu sebenarnya dulu juga. betul Iya sih. gitu. Iya kan dia mungkin rohnya sih. duluan nyampe gitu. Tapi itu Iya penjelasan saintifiknya sampai sekarang tuh belum ada tau katanya. Deja vu. Dejavu betul. Nah makanya karena hal itu sekarang itu sudah mau masuk 4 dimensi. Kan kita kan dunia 3 dimensi nih. 3 dimensi. 1 dimensi titik, 2 dimensi garis, 3 Iya. dimensi ruang kan. Ruang, iya.
Nah dimensi keempat itu katanya energi, itu salah satu energi, itu lagi mau di, makanya ada metafisika kan sekarang. Iya ada metafisika itu Metafisika adalah ya itu. hantu-hantu itu kan. Iya itulah bahasanya, bahasa saintifiknya disebutnya metafisika. Iya, makanya karena kayak- itu energi. Iya energinya lu bahkan udah bisa terbaca teknologi itu loh, Iya, kayak katanya. kamera yang bisa menangkap energi, Ed Lorraine. bahkan aplikasi lu bisa menangkap energi itu metafisika tuh di situ kan. Iya. Bahaya juga sih. Tapi Tapi lu gue pernah nyoba nggak yang filter-filter itu tuh, yang katanya apa? Tuh Ya. kan, kalau ada merah berarti ada sosok situ, ada yang ada kayak orang. tiba-tiba tau kalau kamu mirip siapa, kerrrt, malah yang belakang yang ada iya. Itu gue gak mau main filter gitu gue. Gak mau gue, gak mau gue. Tapi emang lu kenapa dia tuh apa? Berarti si energi yang kasat mata itu berbentuk manusia juga dong ya? Berarti kan soalnya kan dia nangkap muka manusia kan? Nah itu juga gak tahu Pot. Lah filter itu harus ditanya dia nangkapnya apa? Tapi gini, filter itu biasanya ngebaca dari garis muka. Jadi kayak lu tau nggak misalkan umur kamu tuh di aplikasi terbaca berapa misalkan. Terus kan misalnya muka lu udah tua tapi lu halus nih. Oh kamu seperti umur 17 tahun gitu. Nah tapi sebelahnya 121 tahun. Berarti kan sebelah metafisikanya itu kasar apa gitu. Itu kan ngeri kan. Gue enggak deh, gue big no main gitu-gituan, gue enggak, makasih dah. Enggak bisa. Nah itu dia, balik lagi ke kematian. Jadi begitulah. Ya udahlah ya. Jadi semoga orang-orang yang sudah mati atau meninggal semoga tenang arwahnya ya. Iya, tempat terbaik lah ya. Amin. Oh ada satu film yang pernah ditonton sama bini gue juga. Apa? Cerita tentang Korea drakor. Seksi di Lupa anjing. Itu bukan Korea lagi juga Amerika gue. Nafsu liar. bukan itu dia filmnya. Sadar. Dia bisa ngelihat karsa. Dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Darsa. Jadi ceritanya si anjing ini ngomongin nafsu liar mulu. Jadi ceritanya orang-orang yang hilang itu ada dikumpulin di satu lokasi. Dia belum pergi kemana-mana, belum ke alam baka. Jadi ada ya mungkin penjabaran itu tadi tuh satu tempat dikumpulin. Tapi orang itu hilang. Nah sebenarnya dia udah mati, dibunuh sama orang. Oh ini Alice in Borderland. Bukan. Alice Korea, Alice in Borderland cuma Jepang anjir. Alice in Borderland Korea. Jepang. Jepang ya? Alice in Borderland mah bukan itu anjir. Jepang itu Jepang. Alice in Borderland itu lu ada di antara hidup dan mati. Bukan. Oh itu Jepang. Jepang itu. Itu dia semenit doang kan karena ada bom. Ada bom. Tapi iya, bukan, tapi tapi- ceritanya berapa episode? Bukan Iya semenit. bukan itu. Dia anjing lah. Enggak kalau ini misalnya gue pembunuh nih. Ah. Gue ngebunuh lu tapi gue umpetin mayat lo. Nah, lu tuh belum bisa pergi ke alam baka tuh karena belum ditemuin keluarga ibaratnya gitu. Oh, Nah, jadi ada orang tubuh yang fisiknya nyariin harus- ya. Ada orang harus ketemu nyari-nyariin. dulu. Nah, itu apa namanya? Si orang yang udah meninggal itu nggak tenang karena dia belum menemukan atau ditemukan oleh keluarganya. Jadi masih ada orang yang gusar. Makanya maksud gua, lu ya pada yang hidup jangan bikin gusar orang yang udah meninggal. Gitu. Balik lagi. Mas saya kan nggak tahu orang bikin gusar apa enggak ya gimana anjir. Ya sebenarnya memperebutkan harta, dia belum ketemu, masih nyari-nyari orang yang udah meninggal karena nggak ada jasadnya. Lu sedih gak? Kalau gue sih sedih banget sih. Misalnya gue orang yang gue kenal, yang gue deket gitu ya, apalagi keluarga gue, kalau gue nggak ngelihat jasadnya, stres sih gue. Lalu bagaimana itu Ibu Sumarsih? Ya makanya sedih. Iya makanya Enggak, maksudnya sedih. maksudnya anaknya enggak sama sekali ini kok. Ibu Sumarsi siapa sih? Itu yang Kamisan. Ya, Anaknya gitu, hilang, gitu. anaknya hilang. Ya kan gak ada yang tahu. Ya kan nggak ada yang film kayak film Korea itu nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang tahu. nyari Itu kan spiritual. Cuma bentuk ininya doang. Tapi kan cerita. seharusnya si anaknya Ibu Sumarsi ini gusar kan? Enggak juga, itu kan cerita. Lah kan keluarganya Itu cerita belum. film, Kan anjir. cerita film anjir. Ya tapi itu kisah nyata nggak mungkin Kagak, terjadi. nggak Oh nggak mungkin Gak ada terjadi. yang tahu. Emosin banget. Anjir lah. Lu ke nyambunginnya ke kehidupan nyata Bang. Nah justru Oke lah ya. justru yang relate sama kita. Oke lah ya, Harus nggak berhenti. intinya lu kalau udah mati mau kemana silakan pikirkan lah ya teman-teman semua yang nonton. Terserah kalian lah. Tulis di komen. Ya apa menurut kalian? Selama ini gak ada yang komen setahu gue mah. Iya oke.
Pas di 45 menit kita extend nih gara-gara topiknya hot sekali. Di anjing. Lu goblok kepencet. Horor anjir. Mau bahas selanjutnya horor. Ada yang ya? horor. Salah. Ini bener. Oke lah, selamat malam. Selamat malam. Stay alive. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.